Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa ajim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang yang mulia ini kita masih dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang Allah izinkan memasuki rumahnya guna melaksanakan salah satu kewajiban, yaitu ibadah Jumat secara berjamaah. Berharap dan penuh harapan semoga ibadah kita kali ini, baik ibadah-ibadah yang telah kita laksanakan, dapat diterima oleh Allah dengan penerimaan yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bersyukur pula kita kepada Allah, kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini. Kama qala Rasul, ahabbul biladi ilallahi masajiduha, bahwa tempat-tempat yang paling Allah senangi di muka bumi ini adalah rumah-rumahnya Allah, yaitu masjid. Mudah-mudahan berkumpulnya kita menjadikan sebab Allah turunkan rahmat kasih sayangnya untuk kita semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga Allah curahkan kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah sidang Jumat rahimakumullah. Di dalam khutbah yang singkat di atas mimbar yang mulia ini, khatib berwasiat khusus untuk pribadi dan umumnya untuk jamaah sekalian. Marilah senantiasa kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Karena dengan berbekal takwa Allah memberikan solusi dari setiap permasalahan kita. Karena dengan berbekal takwa Allah akan memberikan jalan rezeki yang tidak pernah kita disangka-sangka. Dan dengan berbekal takwa itulah sebaik-baik bekal untuk kita hambanya Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat rahimakumullah. Tujuan hidup kita akan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di siang yang mulia ini kita akan membahas 3 rumus dari Allah. Sebuah nasihat dari Allah, 3 nasihat dari Allah yang mencakup seluruh ilmunya Allah, yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Muhammad di ayat yang kedua. Seorang muslim hendaknya benar-benar memegang teguh ketiga rumus ini dan kita bawa pulang, kemudian kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Muhammad di ayat yang kedua kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, walladzina amanu kata Allah, wa amilu shalihat wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa huwal haqqu min rabbihim. Kata Allah Subhanahu wa taala,
memberikan rumus kepada kita seandainya kita ingin selamat dari ancaman Allah Subhanahu wa taala dan ingin Allah hapuskan dosa-dosa kita dan Allah ingin perbaiki kehidupan kita baik di dunia dan di akhirat. Kata Allah, rumus yang pertama, walladzina amanu, yaitu beriman kepada Allah. Qala ar-rajul, berkata seorang Arab Badui ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, dullani ala amalin in iza amilatu dahaltul jannah. Ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku tentang satu amalan yang apabila aku lakukan amalan tersebut dapat memasukkan aku ke dalam surga. Melalui lisannya yang mulia ini baginda Nabi pun menjawab, anta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Seandainya apabila engkau ingin memasuki surganya Allah, seandainya engkau ingin dimasuki ke surga, kata baginda Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala, hendaklah engkau sembah Allah. Wa la tusyriku bihi syai'a, dan janganlah engkau sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Orang yang kuat keimanannya, orang yang teguh ketakwaannya akan hilang sifat sombongnya. Orang yang kuat keimanannya akan hilang sifat sombong kepada Allah dan juga akan hilang sifat sombongnya kepada makhluk Allah. Di dalam kitab Isra Al-Muqarrabin bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Isa, fa'auhallahu ila Isa, bahwa Allah Subhanahu wa taala pernah mewahyukan kepada Nabi Isa. Apa kata Allah? Laula kiyani jami'ul khalqi. Nanti apabila bumi telah Allah hancurkan, seluruh makhluk Allah akan dikumpulkan dan akan bertemu Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ketika Allah kumpulkan seluruh makhluknya di padang mahsyar, ketika miliaran manusia berkumpul, ada kurang keimanan pada dirinya ataupun ada titik kesombongan pada dirinya, kata Allah, la adkhaltuhumun nar, pasti mereka akan aku masukkan ke dalam neraka. Wa in kunta anta wa Ibrahim walini, kata Allah, sekalipun engkau wahai Isa dan sekalipun Ibrahim kekasihku, seandainya ada kesombongan pada dirinya walaupun sedikit ada sifat sombong pada dirinya, kata Allah, sekalipun engkau wahai Isa dan Ibrahim kekasihku, akan aku jebloskan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Ini rumus yang pertama dari Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah. Kita mengaplikasikan keimanan tersebut dengan beribadah kepada Allah. Ini rumus yang baik dari Allah yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan dapat kita bawa pulang dan kita terapkan di dalam kehidupan kita. Bahwa rumus yang pertama dari Allah beriman. Apakah setelah kita beriman sudah cukup untuk memasuki surganya Allah? Jawabnya tidak cukup. Setelah kita beriman, rumus yang kedua kata Allah, wa amilus shalihat. Setelah kita beriman, kita mengaplikasikan keimanan tersebut, yaitu dengan melaksanakan amal saleh. Kewajiban-kewajiban adalah amal saleh. Salat adalah amal saleh, puasa adalah amal saleh, zakat amal saleh, haji amal saleh, tilawah Quran amal saleh. Teringat hadis qudsi yang disampaikan melalui lisan baginda Nabi, kata Allah, la yanju min abdi
Tidak ada satupun manusia yang selamat kata Allah dari ancamanku. Tidak ada satupun manusia yang selamat dari azabku. Illa, terkecuali ketika pada saat itu satupun manusia tidak ada yang selamat dari ancaman Allah atau dari azab Allah. Akan tetapi pada saat itu ada manusia atau golongan-golongan yang diangkat derajatnya oleh Allah, yang Allah selamatkan atau mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa mereka kata? Illa bi adai maqtaratuhum alaihi. Orang yang Allah akan selamatkan dari ancaman Allah, yaitu mereka yang melaksanakan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan atasnya. Amal soleh bentuknya umum, apa saja segala kebaikan yang kita lakukan ikhlas karena Allah akan menjadi bentuk amal soleh dan akan mendapatkan balasan yang baik dari Allah Subhanahu wa taala dari setiap amal yang kita lakukan. Beriman kepada Allah, kemudian melakukan amal baik hanya untuk Allah. Apakah sudah cukup? Bahkan dalam setiap khutbah Jumat dan menjadi rukun dari khutbah, setiap khatib mengajak agar senantiasa kita meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita. Mana iman kita selama ini? Mana ketakwaan kita selama ini? Jangan-jangan selama ini kita hanya sibuk dengan urusan dunia. Al-Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, kata beliau, ajibtu liman amila lidaril fana wa taraka darul baqa. Kata Imam Ali Zainal Abidin mengatakan, aku sungguh heran kepada manusia yang melakukan untuk kepentingan dunia. Atau aku sangat heran kepada manusia yang melakukan untuk dunia, darul fana yang akan dihancurkan oleh Allah, wa taraka darul baqa, akan tetapi manusia meninggalkan negeri akhirat, negeri tempat berpulang, negeri tempat berjumpa Allah Subhanahu wa taala. Apakah selama ini kita hanya sibuk dengan urusan dunia saja sehingga kita melupakan akhirat, bahwa akhiratlah tempat kembali kita, tempat kita bertemu kepada Allah, yang semua perbuatan kita pada saat ini akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sekecil apapun yang kita lakukan pada saat ini, sebesar apapun bentuk maksiat dan kebaikan, nanti kelak kita akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah beriman dan setelah kita melaksanakan amal soleh, apakah sudah cukup kita untuk memasuki surganya Allah? Jawabnya belum cukup. Rumus yang ketiga kata Allah, amanu bima nuzila ala Muhammad. Iman kita kepada apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad. Kita cinta kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan menjalankan sunnah-sunnahnya. Seorang imam besar, As-Sayyid Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir mengatakan, kalau manusia ingin selamat, manusia ingin bahagia di dunia dan di akhirat, bukan dengan jabatan. Manusia ingin bahagia di dunia dan akhirat bukan dengan harta, bukan dengan pangkat atau kedudukan. Akan tetapi manusia apabila ingin bahagia di dunia dan akhirat, ittiba li sayyidina Muhammad, yaitu mengikuti tuntunan atau ajaran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila ketiga rumus ini telah kita lakukan, kita bukan manusia yang sempurna. Pasti ada kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan seandainya ketiga rumus ini telah kita laksanakan, kita terapkan dalam kehidupan kita, tetapi kita masih melakukan dosa-dosa kepada Allah, insya Allah dosa tersebut tidak termasuk dosa besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah dilanjutkan ayatnya? Kaffara anhum sayiatihim.
Seandainya kita sudah melakukan ketiga rumus tersebut, apabila kita melakukan dosa, kata Allah, kaffara anhum sayiatihim, Allah akan hapuskan dosa-dosa kita. Bahkan bukan hanya dihapuskan dosa-dosa kita, kata Allah, wa aslaha balahum, Allah akan perbaiki kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Seandainya manusia ingin diampuni dosa-dosanya, dihapuskan kesalahan-kesalahannya, dan diperbaiki kehidupannya di dunia dan di akhirat, lakukan ketiga rumus ini dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, seandainya tiga rumus ini kita lakukan, kita akan menjadi manusia yang selamat dari ancaman atau ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita, sehingga kita mampu beristiqomah di dalam melaksanakan segala amal soleh yang kita niatkan hanya untuk Allah dan Rasul, dan kita bermunajat kepada Allah dalam setiap amal soleh yang kita lakukan dapat diterima oleh Allah dan mendapatkan balasan yang sebaik-baiknya di sisi Allah, sehingga ketika kelak Allah kumpulkan kita termasuk golongan orang-orang yang selamat. Dan juga mudah-mudahan kita mohon kepada Allah kelak, Allah matikan kita, Allah matikan anak istri kita, Allah matikan kedua orang tua kita, Allah matikan saudara kita, Allah matikan sahabat kita, seluruhnya umat Islam di penjuru dunia ini. Ketika Allah matikan dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Demikianlah khutbah singkat yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina amanu wa 'amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammad wa haqqu bi rabbihim kaffara anhum sayi'atihim wa aslaha balahum. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqa wa sawwa walladzi qaddara wa hada. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim wa ajim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqala ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala sayyidina Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa radallahu 'ala al-khulafa'i ar-rasyidin sayyidina Abu Bakr wa Umar wa Utsman wa 'Ali wa 'alaina ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Ya Rabbana nasku ilaika junubana wa nasku ilaika asaraha ala qulubina man qaswatan wa julmatan wa hijab wa nahnu na'lam annaka ijarata syai'an taqulu lahu kun fayakun. Panas'aluka bisirril kafi wan nur ila ma basalta qulubana bi anwani mahabbatik wa ma'rifatik wa ridwanik ya akramal akramin wa yarhamar rahimin. Wajal akhir kalamina fid dunya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wal hamdi wal fahsya'i wal munkari wal baghi. Yajidukum la'allakum tadhakkarun fadhkurul hakim yadhkurkum wa la tadhkurun. Wallahu ya'lamu tasna'un.